Damailah di kau negeriku yang tercinta, damailah di kau negeriku yang sentosa. Berbeda bahasa, suku dan budaya, namun satu jua. Keanekaragaman seni dan budaya, itulah kebanggaan kita. Beraneka ragam suku dan agama, bersatu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih soal tentang kasus kecepatan, tetapi ini adalah kasus susul menyusul yang startnya bareng. Si Andi berada di kota A, si Budi berada di kota B. Andi dan Budi terpisah sejauh 60 km. Lalu Andi dan Budi berencana akan menuju kota C yang berada pada jalur yang sama dengan posisi jalur Andi dan Budi. Andi dan Budi memiliki kecepatan rata-rata masing-masing 80 km per jam dan 60 km per jam. Si Andi 80, si Budi 60. Jika mereka startnya bareng, maka butuh berapa lama si Budi tersusul? Jadi ilustrasinya adalah mereka terpisah sejauh, antara Andi dan Budi ini ya, terpisahnya sejauh 60 km. Andi dan Budi menuju kota C. Di sini kota C misalkan. Sebenarnya kalaupun diketahui jarak antara kota C dengan Andi atau jarak antara kota C dengan Budi itu tidak berpengaruh untuk masalah tentang kapan mereka berpas-pasan. Si Andi memiliki kecepatan 80 km per jam. Si Budi kecepatannya 60 km per jam. Jika mereka start bareng, maka mereka akan berpas-pasan di sini. Nah, ini T pas-pasan. Nah, rumusnya bagaimana? Kalau untuk konsep susul menyusul itu berlaku rumus T sama dengan S per V1 kurang V2 atau W sama dengan Jo per Ko1 kurang Ko2. Kenapa kok terjadi pengurangan? Karena ini kasus kecepatan relatif total yang dimiliki suatu benda untuk mencapai atau mengejar target yang juga bergerak menjauhi dengan si penyusul. Tentulah si penyusul memiliki kecepatan yang harus lebih tinggi dibanding yang disusul. Ini penyusul, ini yang disusul. Lo bergerak searah kok kecepatan relatif totalnya malah dikurangin. Begini ilustrasinya. V1 kita menuju target diam. Dia ini kecepatannya 0 km per jam. Mana yang lebih cepat antara targetnya diam atau targetnya bergerak menjauhi kita? Kita bergerak dengan kecepatan V1, lalu targetnya bergerak juga dengan kecepatan V2. Mana yang lebih cepat? Tentulah yang lebih cepat jika targetnya diam. Karena ketika targetnya diam, kecepatan relatif total sama dengan V1. Lalu ketika si titik target ini bergerak menjauhi V1 dengan kecepatan V2, maka V relatif total menjadi V1 dikurangin V2. Agar tersusul si V2 ini, V1 wajib harus lebih besar daripada V2. Begitu. Jadi seperti kita melihat orang yang mendekati kitanya diam, bandingkan dengan kita melihat orang yang menuju kita menjauhi dia, tapi dia kecepatannya lebih cepat daripada kita. Nah, itu lebih lambat dibanding kalau kitanya diam. Nah, jadi W sama dengan jarak terpisah antara mereka berdua 60 km dibagi 80 si penyusul dikurangin yang disusul 60 per 20. Ini kilometer per jam. Kilometer dibagi kilometer per jam. Ini kalau lupa satuannya ya, untuk mencari satuannya ini coret-coret. Jadinya 3 jam. Oke. Ini patokannya sama ya, baik dari sisi Andi atau Budi sama-sama 3 jam. Jadi maksudnya ini si Andi dan Budi ini, si Andinya juga bergerak ke kanan, si Budinya bergerak ke kanan, Andi juga bergerak ke kanan.
Tapi akhirnya mereka akan tersusur kan, memperkecil jarak terpisah antara mereka berdua. Akhirnya jadi 0, ketemu di sini. Set. Ya, jadi analisa matematika itu bermain dengan angka-angka ya. Ingin 3 jam ini menjadi 1,5 jam, misalkan pinginnya 1,5 jam sudah tersusul, maka ada 2 alternatif. Alternatif pertama yang 60-nya ini dijadikan setengahnya, atau yang penyebutnya ini yang 20 km per jam ini, selisih antara kecepatan mereka berdua ini dinaikkan menjadi 40 km per jam. Oke, bisa dimengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.